Puji Tuhan, Shalom. Tuhan yang kita sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan itu juga yang akan menyertai perjalanan kehidupan kita. Selamat tahun baru, tetap bersuka cita di tahun 2022 ini. Tuhan yang akan menolong, meneguhkan dan menguatkan hati saya dan saudara. Yesaya pasalnya yang ke-50 ayat yang ke-7 berkata demikian. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dalam kamus Webster dikatakan bahwa teguh itu memiliki arti satu, kuat walau menghadapi penolakan, kemudian bertahan dalam penggusuran. Entah penggusuran itu menggunakan alat-alat berat atau digusur oleh pribadi-pribadi yang ada di sekitar kita. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa memiliki hati yang teguh itu merupakan sesuatu yang penting untuk kita lewati hari-hari hidup kita. Tadi saya sempat mengatakan bahwa kita sudah melewati tahun 2021. Ada banyak hal yang kita lewati, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat tadi dalam ayat yang sudah kita baca adalah ketika kita berbicara noda, kemudian kita berbicara soal malu di kalimat ini dalam ayat yang ke-7 dari Yesaya 50 adalah merupakan hal yang tidak pernah kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita malu, kita berusaha menutup apa yang kita rasakan. Kita malu dengan masa lalu kita malu dengan apa yang sudah kita perbuat tanpa kita sadari. Imbasnya ternyata itu adalah hal yang memalukan. Kemudian kita merasa bahwa itu ternyata adalah noda, ya. Kalau misalnya ada noda di baju kita akan berusaha untuk membuat sedemikian rupa supaya noda itu hilang. Kalau misalnya itu berbicara tentang masa lalu, kita nggak bisa memperbaiki apa yang sudah terjadi kemarin. Kita tidak bisa supaya kemudian kita mengatakan aku kepengen kembali ke masa lalu, kemudian aku merubah. Supaya apa yang sudah terjadi, kesedihan, kepahitan, kemarahan, bahwa image orang tentang diri kita karena masa lalu kita ingin memperbaikinya. Tetapi dengan kasih Kristus, dengan pertolongan Tuhan, maka Tuhan sudah menebus kita dari masa lalu kita. Bahkan apapun yang sudah terjadi di tahun 2021, yang mungkin bisa seperti Yesaya katakan bahwa ada noda, ada hal yang memalukan, tetapi Yesaya dengan penuh keyakinan mengatakan, tetapi Tuhan Allah menolong aku. Amin. Ini menjadi keyakinan kita. Kita tidak akan mengingat lagi soal noda yang dulu. Kita tidak akan mengingat lagi tentang sesuatu yang membuat kita malu pada tahun yang lalu. Tetapi yang akan kita ingat bahwa kita harus meneguhkan hati kita untuk kita menghadapi hari-hari ke depan kita di tahun 2022. Di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-42 ayatnya yang ke-5 dikatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Yang menulis ini adalah Bani Korah. Mungkin saudara bisa ingat Korah, Datan, dan Abiram. Mereka punya masa lalu yang setidaknya kalau kita katakan mereka punya pemberontakan dalam kehidupan mereka ketika perjalanan bangsa Israel. Tetapi yang menulis pemazmur ini adalah Bani Korah. Dia mengatakan bahwa dia mau maju dalam kepadatan manusia. Dia tidak mau mengingat masa lalu dari baninya. Dia tidak mau mengingat masa lalu yang pernah dibuat nenek moyangnya. Dia tidak mau mengingat tentang noda yang pernah ada. Tetapi ketika saya dan saudara mungkin sempat terbersit, sempat terpikir tentang segala kepahitan, tentang apapun, belajar dari Bani Korah. Ini dia mengatakan, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan sorak-sorai. Ini memiliki arti ada satu dorongan untuk mencari Allah, untuk memiliki satu hubungan dengan Allah, sehingga kita tidak akan dilukai oleh setiap masa lalu yang coba-coba datang, yang coba-coba iblis lemparkan dalam hidup kita, sehingga membuat kita kehilangan semangat. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya bahwa Tuhan sudah menebus kita dari setiap hutang-hutang masa lalu kita. Teguhkan hatimu, melangkah dengan iman,
Filipi mengatakan, Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan aku berlari-lari untuk memperoleh hadiah dan aku berlari-lari untuk menggapai setiap tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita adalah Kristus satu-satunya dasar, kekuatan, dan keteguhan hati saya dan saudara. Puji Tuhan, tetap bersemangat di tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Bersyukur buat setiap keteguhan hati yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau kami bisa kuat, kami bisa teguh melewati tahun yang lalu Tuhan, kami percaya bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati bangsa kami, berkati pemerintah kami, berkati gereja lokal di mana kami bertumbuh. Di situ kami mengalami bahwa kami diteguhkan lewat firman Tuhan. Di situ kami merasakan bahwa ada sukacita, ada damai sejahtera karena Tuhan menjadi landasan keteguhan hati kami. Tuhan, biar kami dapat menangkap isi hati Tuhan lewat firman ini untuk kami tetap mencari wajah Tuhan selalu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.